Oke, pada materi ini kita akan membahas bab kedua, yaitu tentang persamaan dan ketidaksamaan. A. Persamaan linier. Persamaan linier adalah suatu persamaan dengan satu variabel atau peubah yang mempunyai angka bulat positif dan pangkat tertinggi variabelnya 1. Bentuk umum persamaan linier adalah AX ditambah B sama dengan A, dengan A, B anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. X disebut dengan variabel, sedangkan A dan B disebut dengan konstanta. Dalam menyelesaikan persamaan linier dapat dilakukan dengan memisahkan variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta pada ruas yang berbeda. Di sini ada contoh. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari 5x dikurangi 2 sama dengan 3x ditambah 10 x anggota dari Q. Penyelesaiannya kita tulis lagi soalnya di bawah ini. Setelah itu di sini 5x kita turunkan, 3x pindah ruas melewati sama dengan, dari awalnya positif tandanya berubah ke sini jadi negatif. Terus di sini 10 kita turunkan, yang 2 ini kan min 2, ketika pindah ruas melewati sama dengan berarti ini menjadi positif 2. Ini jumlahkan hasilnya 2x sama dengan ini jumlahkan hasilnya 12. Terus kita mencari nilai x. Di sini 12 dibagi 2. Ketika 2x ini pindah ruas melewati sama dengan, kan ini artinya 2x itu 2 kali x kan. Ketika pindah ruas melewati sama dengan menjadi pembagian. Jadi 12 dibagi 2, x-nya hasilnya 6. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 6. Contoh yang kedua ada 7x ditambah 2 per 3 sama dengan 4x dikurangi 1. Di sini kita tulis lagi 7x ditambah 2 sama dengan, ini kan 3, ini pembagian. Ketika melewati sama dengan menjadi perkalian, artinya 3 dikali 4x min 1. Ini turunkan lagi, kita selesaikan. Mana yang bisa dijumlahkan? Berarti yang ini dulu, 3 kali 4x 12x, 3 kali min 1 hasilnya min 3. Di sini 7x kita turunkan, ini 12x, kayak yang pertama pindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif karena tanda awalnya positif, sama dengan min 3 ini turunkan, plus 2 ketika melewati sama dengan ya berubah menjadi negatif 2. Ini hasilnya jadi min 5x sama dengan ini min 5 juga, x-nya menjadi min 5 dibagi min 5. Hasilnya x-nya sama dengan positif. Kenapa positif? Karena min dibagi min itu hasilnya positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Untuk contoh yang kedua, di sini ada harga sebuah tas adalah 8 kali harga tempat pensil. Harga 2 buah tas dan 3 buah tempat pensil adalah 285.000. Berapakah harga sebuah tas dan harga sebuah tempat pensil? Dimisalkan harga sebuah tempat pensil itu adalah X rupiah, sedangkan harga sebuah tas adalah 8x rupiah atau 8 kali dari sebuah tempat pensil, sehingga yang diketahui 2 buah tas kan yang diketahuinya dengan 3 buah tempat pensil harganya itu segini. Terus di sini 2 buah tas itu 8 kali dari sebuah tempat pensil, berarti di sini 8x ditambah 3 buah tempat pensil ini. Nah, sebuah tempat pensil itu X di sini, berarti 3 kali X sama dengan 285.000. Ini jumlahkan, kalikan ini ke bawah, di sini 285, tulis lagi, ini jumlah jadi 19X sama dengan 285.000. Di sini X-nya 285.000
19 ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi pembagian ya, hasilnya 15.000. Jadi harga sebuah tempat pensil adalah Rp 15.000 dan harga sebuah tas adalah 8 kali dari sebuah tempat pensil, artinya 120.000. Yang B, persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat didefinisikan sebagai kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan pangkat tertinggi dari variabelnya 2. Persamaan kuadrat memiliki bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C merupakan anggota bilangan real dan nilai A tidak sama dengan 0. Contoh, ubahlah setiap persamaan kuadrat di bawah ini ke dalam bentuk umum dan tentukanlah koefisien-koefisiennya serta konstantanya. 3/2x ditambah 5x sama dengan 4. Kita tulis lagi contoh soalnya di sini. Kemudian 3 dibagi 2x ditambah 5x dikali 2x. Kenapa 5x dikali 2x? Lihat penyebutnya, berarti ini 5x kali aja dengan penyebut, dibagi juga dengan penyebut yang ini, sama dengan 4. Terus di sini 3, 5x dikali 2x hasilnya berapa? 10x kuadrat dibagi dengan 2x sama dengan di sini tetap 4. Terus di sini 3 ditambah 10x kuadrat kita tulis, ini kita turunkan 4-nya, ini ketika melewati sama dengan atau pindah ruas ke sebelah kanan melewati sama dengan, berarti di sini jadi perkalian. Kenapa perkalian? Karena di sini kan dia menjadi pembagi ketika berubah atau melewatinya menjadi perkalian 2x. Berarti di sini 3 ditambah 10x kuadrat di sini kita turunkan sama dengan 4 dikali 2x hasilnya 8x. Di sini 10x kuadrat plus kan, terus ini pindah ruas melewati sama dengan asalnya positif menjadi negatif, min 8x ditambah, terus di sini 3 plus 3-nya masih di sini sama dengan ini jadi 0. Berarti koefisien x kuadratnya yang ini 10 koefisien x kuadratnya, terus koefisien x-nya ini min 8, karena negatif itu selalu mengikuti angka di belakangnya. Terus konstanta di sini ada 3. Terus yang ini juga sama ya, kalian pelajari dan ulangi dari contoh yang pertama tadi. Yang ke C, pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan, dan mengandung variabel dengan pangkat bilangan bulat positif dan pangkat tertingginya 1. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier, AX ditambah B lebih dari 0, AX ditambah B lebih dari sama dengan 0, dan AX ditambah B kurang dari 0, AX ditambah B kurang dari sama dengan 0, dengan A, B anggota bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Yang pertama, sifat-sifat pertidaksamaan ada sifat tak negatif, sifat transitif, sifat penjumlahan, sifat perkalian, dan sifat kebalikan. Di sini kalian bisa pelajari dulu, nanti ketika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Di sini ada sebuah contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x ditambah 4 lebih dari sama dengan 2x dikurangi 5. Penyelesaiannya kita tulis lagi soalnya. Kemudian di sini 3x ya ditambah 4 ini turunkan, tetapi kita kurangkan kedua ruas dikurangi 2x. Kedua ruas dikurangi 2x ya.
Nah, ini kita hilangkan ya yang 2x ini, yang sebelah kiri kanan ini kita kurangkan menjadi 2x biar hasilnya nanti habis ya yang 2x ini. Di sini 3x dikurangi 2x ditambah 4. Angka min 2x ini ya, bilangan ini bisa kita tulis di belakang 4 ini, boleh juga kita samakan variabelnya di sini. Itu. Nah, setelah itu di sini juga sama. Ketika ruas ini dikurangi 2x, di sini juga harus min 2x. Terus ada pertanyaan, kenapa Bu kedua ruasnya dikurangi 2x? Karena biar nilai yang sebelah kanan ini 2x-nya menjadi habis. Jadi kita akan mencari nilai x-nya itu berapa. Nah, setelah itu ini menjadi 2x min 2x min 5 ya. Di sini 3x min 2x menjadi x ditambah 4. Ini habiskan. Ini sisanya min 5. Terus di sini x ditambah 4 kurang lebih dari sama dengan min 5. Nah, kita habiskan dulu angka 4 ini. Kedua ruas dikurangi 4. Berarti ketika yang sebelah sini dikurangi min 4, berarti yang sebelah sini juga harus dikurangi min 4 biar kita dapat nilai x-nya. Ini kan habis, ini min 9. Jadi nilai x-nya lebih dari sama dengan min 9. Berikut ini beberapa bentuk dari interval yang sering dijumpai dalam pertidaksamaan. Ada garis bilangan. Di sini ada himpunannya. Garis bilangan ada interval tertutup, interval setengah tertutup, interval terbuka, dan interval setengah garis. Bisa dilihat bentuk himpunannya seperti apa. Kalian pelajari dulu terlebih dahulu. Di sini ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari min 3x min 7 lebih dari sama dengan 3 ditambah 2x dan tunjukkan dengan garis bilangan jika x anggota B, x anggota R. Di sini kita tulis lagi contoh soalnya. Terus min 3x-nya kita tulis lagi. Ini plus 2x pindah ruas melewati lebih dari sama dengan menjadi min 2x. Ini 3 turunkan, min 7-nya pindah ruas berubah menjadi positif 7. Setelah itu dijumlahkan hasilnya min 5x lebih dari sama dengan 10 hasil 3 tambah 7. Terus di sini x tanda lebih dari menjadi kurang dari sama dengan 10 per min 5. X-nya kurang dari sama dengan min 2. Kenapa tandanya berubah? Karena tanda berubah jika ada perkalian atau pembagian oleh bilangan negatif. Terus di sini himpunan penyelesaiannya ya untuk garis bilangannya. Untuk x anggota B ini bulatannya penuh ya, karena di sini kurang dari sama dengan. Jadi bulatannya penuh. Ini seperti di sini contohnya. Dan untuk x anggota dari R, contoh himpunan penyelesaian oleh garis bilangannya ini.